Hai, Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Mams and Bunda, ada pasien saya bertanya tentang amankah ibu hamil makan keju? Nah, yuk kita bahas tentang keju untuk ibu hamil bersama saya. Keju adalah produk olahan susu yang difermentasi, ya. Proses fermentasi ini melibatkan bakteri, diantaranya adalah Lactobacillus dan Lactococcus. Ya, bakteri ini termasuk bakteri yang baik, ya. Bakteri yang tumbuh dalam proses fermentasi ini dimasukkan ke dalam golongan bakteri yang baik. Bakteri yang baik bersifat asam, ya, sehingga dapat mematikan bakteri yang jahat yang tidak bisa hidup dalam kondisi lingkungan yang asam. Makan keju saat hamil itu aman dilakukan, ya. Jadi boleh, ya. Bakteri baik dari proses, ya, bakteri baik adalah yang dari proses fermentasi itu justru dibutuhkan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin, ya. Tapi tidak semua jenis keju bebas dari resiko penyakit, ya. Pasalnya beberapa jenis keju itu dapat berbahaya bagi kehamilan karena mudah terkontaminasi oleh bakteri yang jahat. Ada beberapa keju yang tidak aman, ya, untuk ibu hamil. Misalnya yaitu satu, keju yang berasal dari susu yang mentah, ya. Pengolahan keju itu menjadi cara alami untuk mengawetkan susu, ya. Susu biar awet, maka dibuatlah keju. Nah, sayangnya, ya, tidak semua susu yang digunakan itu yang untuk membuat keju itu aman dikonsumsi oleh ibu hamil, ya. Keju dari susu yang mentah itu berbahaya bagi kehamilan karena berisiko meningkatkan pertumbuhan bakteri yang jahat. Nah, hal ini akan membuat bunda mudah terserang penyakit infeksi bakteri. Yang kedua adalah keju yang terlalu lunak, ya. Ibu hamil itu sebaiknya menghindari, ya, soft cheese ini atau keju yang bertekstur sangat lunak. Contohnya adalah seperti cream cheese, ya, cottage cheese, camembert feta, ya, neufchâtel dan quark. Nah, ya, karena bahwa banyak kasus studi yang mempelajari pada keju-keju yang lunak ini ada terkontaminasi oleh bakteri seperti salmonella, ya, pada keju-keju yang soft cheese tadi. Nah, jadi hal ini itu karena keju tersebut memiliki kandungan air yang banyak, ya, kurang lebih 50% lebih, ya, karena lunaknya, karena berisi air, ya. Kondisi yang basah ini dan lembab sangat disukai oleh bakteri jahat sebagai penyebab penyakit, ya. Jadi bakteri yang jahat itu banyak tumbuh pada keju-keju yang soft, ya, yang lunak, yang banyak mengandung air. Untuk keju yang baik itu banyak manfaatnya untuk ibu hamil. Yang pertama adalah mendukung pertumbuhan tulang pada janin. Kombinasi kalsium dan vitamin D di dalam keju berperan penting dalam pertumbuhan tulang janin yang sehat selama masa kehamilan, ya. Kalsium membantu pembentukan struktur tulang yang kuat
ya, sedangkan vitamin D meningkatkan penyerapan kalsium dalam tubuh ibu hamil. Nah, dalam satu lembar keju yang setara dengan 28 gram keju cheddar itu ya, ada sekitar 199 mg kalsium dan 0,168 mikrogram vitamin D. Kedua, membantu pembentukan organ tubuh janin ya. Produk olahan susu ini juga dikenal sebagai salah satu sumber protein yang baik bagi ibu hamil. Ya, dalam satu lembar keju cheddar itu terdapat kandungan 6,41 gram protein. Nah, zat gizi makro ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Fungsi utamanya ialah membentuk jaringan tubuh dan organ vital janin selama dalam kandungan. Nah, yang ketiga, mencegah anemia pada ibu hamil. Nah, kekurangan asupan vitamin B12 dan zat besi itu bisa meningkatkan resiko anemia pada hamil. Nah, pada ibu hamil ya, konsumsi keju itu bisa membantu memenuhi kebutuhan keduanya ya. Sebab di dalam satu lembar keju cheddar itu terkandung 0,308 mikrogram vitamin B12 dan 0,039 mg zat besi. Vitamin B12 atau kobalamin itu dalam keju membantu pembentukan sel darah merah yang sehat ya. Sedangkan zat besi membantu sel darah merah mengikat oksigen. Nah, manfaat keju cheddar lainnya adalah kandungan kalsium dalam selembar keju cheddar itu memenuhi sekitar 15% kebutuhan harian ibu hamil. Nah, manfaat keju cheddar juga lebih baik daripada jenis keju lain karena tinggi lemak dan protein yang dibutuhkan selama kehamilan. Jadi itulah manfaat-manfaat yang bisa didapat dari makan selembar keju. Bunda, tidak semua produk keju itu aman dari bakteri yang jahat ya. Kontaminasi bakteri jahat ya pada keju berisiko menyebabkan penyakit-penyakit seperti salmonellosis ya, infeksi bakteri salmonella di saluran pencernaan yang menyebabkan demam, perut mulas, mual dan muntah serta diare. Listeriosis misalnya infeksi bakteri Listeria monocytogenes ya. Listeria monocytogenes ini berisiko fatal ya bagi bayi dalam kandungan dan ibu hamil. Yang ketiga, sindrom Reiter. Gangguan yang juga disebut artritis reaktif ini ditandai dengan nyeri sendi akibat infeksi salmonella yang tidak diobati dalam jangka panjang. Berikutnya adalah keguguran dan kematian janin ya. Keracunan makanan dan infeksi bakteri ketika hamil bisa meningkatkan resiko kelahiran prematur, keguguran hingga kematian janin. Yang berikutnya adalah bayi bisa lahir cacat ya. Pemakaian obat antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri saat hamil ya perlu dilakukan dengan berhati-hati ya, karena bisa menyebabkan kelainan pada bayi yang akan dilahirkan nanti. Itu ya Bunda tadi serangkaian manfaat dan efek samping jika kita makan keju yang mengandung bakteri yang baik dan bagaimana mengandung jika kita memakan keju yang terdapat bakteri yang jahat. Nah, jadi ada tips ya yang sebaiknya Bunda lakukan sebelum makan keju tadi. Pertama adalah baca peringatan dan kemasan yang ada pada bungkus keju tadi ya. Misalnya produk keju yang sudah melalui proses pengujian dari lembaga pengawas makanan ya umumnya akan menyertakan peringatan keamanan dan label pada kemasannya ya. Saat memilih keju untuk ibu hamil, baca peringatan tersebut ya.
Jika terdapat informasi bahwa produk tersebut tidak cocok untuk ibu hamil, nah jangan Bunda beli untuk dimakan. Yang kedua, pilihlah keju yang terbuat dari susu yang sudah dipasteurisasi. Ya, susu pasteurisasi ini telah melalui teknik pengolahan dengan suhu yang tinggi ya, untuk mematikan kuman dan bakteri yang berbahaya di dalamnya. Yang ketiga adalah pilihlah keju jenis keju yang keras ya, hard cheese ya. Keju keras atau hard cheese ini cenderung aman dari kontaminasi bakteri karena kelembapannya kurang dari 39%. Nah, jenis keju ini biasanya terbuat dari susu yang sudah dipasteurisasi ya. Misal contoh hard cheese untuk ibu hamil cheddar ya, parmesan dan mozzarella ya. Nah, jadi saat Bunda makan di restoran dan bertamu di rumah kerabat ya, jangan segan-segan untuk menanyakan jenis keju apa yang diberikan. Nah, jadi ada beberapa keju yang tidak baik dikonsumsi ibu hamil, jadi Bunda harus ingat itu. Nah, demikian Bunda ya, informasi yang cukup bermanfaat mengenai konsumsi keju untuk ibu hamil. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali pada episode berikutnya. Salam sehat Bunda. Dah.